Penelitian juga banyak membuktikan bahwa diabetes berkaitan dengan peningkatan insiden serangan jantung dan juga stroke serta kebutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Pedicare dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di channel YouTube Pedicare Malang yang tiada henti mendedikasikan diri untuk memberikan konten-konten kesehatan bermanfaat bagi Anda, tenaga kesehatan, akademisi maupun masyarakat umum. Nah, pada kesempatan kali ini masih bersama saya Ahmad Hashimi Bisono. Kita akan membahas terkait dengan stres pada pasien diabetes. Oke, menarik ya. Oke, pertama kita awali dulu dari diabetes. Oke, sebagaimana yang sudah Anda simak ya dari video-video Pedicare sebelumnya, bahwa diabetes merupakan suatu kondisi di mana tubuh itu tidak mampu untuk menjaga kestabilan kadar gula dalam darah. Sebagai akibatnya kadar gula darah cenderung tinggi atau kita kenal dengan istilah hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini jika terjadi dalam waktu lama, dia akan menimbulkan serangkaian dampak buruk atau komplikasi pada berbagai organ. Oke, bisa jadi diabetes ini kalau tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi berupa luka pada kaki. Bisa juga dia menimbulkan suatu kondisi malfungsi ginjal atau kita sering menyebutnya adalah nefropati diabetik. Oke. Selain itu, penelitian juga banyak membuktikan bahwa diabetes berkaitan dengan peningkatan insiden serangan jantung dan juga stroke serta kebutaan. Oleh karenanya sangat penting bagi kita tenaga kesehatan untuk bisa mengedukasi pasien dengan baik, memberikan pendampingan sehingga kontrol gula darah bisa tercapai. Tidak kalah pentingnya tentu adalah bagi para penyandang diabetes dan keluarga untuk bisa beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan pola gaya hidup yang baru sebagai seorang penyandang diabetes, supaya kesehatan tubuh bisa tetap terjaga, supaya kita bisa hidup lebih lama, supaya bisa terhindar dari berbagai macam komplikasi. Oke, dengan demikian para penyandang diabetes ini tetap bisa hidup sebagaimana layaknya orang-orang yang tidak menderita diabetes. Tetap bisa bekerja, beraktivitas, rekreasi, bahkan menikmati kuliner kesukaan. Yang penting adalah dilakukan sesuai dengan anjuran dan dilakukan secara teratur. Oke ya, itu sekilas tentang diabetes. Kalau Anda masih ingin tahu lebih mendalam tentang diabetes, bagaimana asal-usulnya serta faktor resikonya, bisa cek di link di samping saya ini. Di situ sudah dicantumkan video edukasi yang lain ya, di mana fokusnya lebih banyak membahas tentang seluk-beluk penyakit diabetes. Oke, nah kali ini kita akan sedikit membahas tentang tata kelola diabetes dan kaitan antara stres dengan diabetes. Oke, masih bersama saya Ahmad Hashimi Bisono, CEO dari Pedicare Malang. Stay tune. Bicara tentang diabetes pasti tidak lepas dengan berbagai macam kepercayaan yang beredar di masyarakat terkait diabetes. Beberapa kepercayaan ini memang betul atau sesuai dengan teorinya, tapi tidak sedikit juga yang justru menyimpang dan merugikan bagi para penyandang diabetes sendiri. Oke, salah satu contoh ya pemahaman yang tidak tepat tentang diabetes adalah bahwa diabetes ini bisa disembuhkan. Nah, ini satu pemahaman yang salah ya atau tidak tepat. Kenapa? Karena sekali orang itu terdiagnosa menderita diabetes, maka seumur hidupnya dia akan berada dalam kondisi diabetes. Oke, yang dapat kita upayakan adalah bukan menyembuhkan tetapi mengontrol, teman-teman sekalian ya. Jadi kita kontrol diabetes ini supaya kadar gula itu berada dalam level normal, dan dengan demikian pasien diabetes akan menjalani hidup yang tetap sehat dan bahagia. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi tolong kalau ketemu ya ada rekan atau kenalan Anda bilang minum obat A diabetes sembuh. Oke, minum ramuan B diabetes sembuh. Minum ramuan C tidak perlu mengatur pola makan lagi. Nah, itu adalah pemahaman-pemahaman salah yang sangat berbahaya. Oke, sehingga kita nanti setelah melihat video ini harus bisa mengkomunikasikan dengan baik dan menyampaikan bahwa diabetes bisa dikontrol tapi bukan disembuhkan. Itu ya. Oke, yang kedua adalah kami banyak menjumpai ya pasien itu menganggap diabetes itu ada dua jenis, yaitu diabetes basah dan diabetes kering.
Nah, ini juga merupakan pemahaman yang kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena dari pengertian yang beredar ya, diabetes kering itu kalau pasiennya tidak luka, atau kalau luka itu cepat sembuh. Nah, sementara kalau diabetes basah itu kalau luka sulit sembuh. Nah, ini pemahaman yang kurang pas juga. Oke, yang benar adalah semua pasien diabetes itu beresiko mengalami luka. Dan setiap luka pada penyandang diabetes itu punya potensi untuk sulit sembuh. Oke, sehingga hikmah atau pemahaman yang kita harus ambil adalah luka harus sebisa mungkin dicegah. Setiap penyandang diabetes harus selalu berwaspada supaya jangan sampai mengalami luka. Nah, itu poinnya ya. Jangan sampai ya karena sudah disebut diabetes kering akhirnya cenderung meremehkan terhadap luka. Nah, itu suatu kondisi yang sangat tidak kita inginkan karena bisa menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Yang ketiga adalah tidak sedikit pasien dan keluarga itu yang berpendapat bahwa diabetes ini bukan suatu penyakit yang perlu dianggap serius. Artinya diabetes itu adalah suatu penyakit yang ringan. Nah, ini juga satu pemahaman yang tidak tepat gitu ya. Artinya apa? Kalau kita menganggap diabetes ini penyakit yang tidak perlu dianggap serius, itu akan menjadikan pasien dan keluarga itu kurang waspada dan kurang konsisten dalam menjaga pola hidupnya. Nah, ini tentu sangat tidak kita harapkan karena nanti endingnya adalah kadar gula darah jadi naik gitu loh ya. Sehingga tetap ya kita memang tidak boleh ya, tidak perlu lah menganggap diabetes ini terlalu serius sehingga menimbulkan ketakutan. Itu juga tidak tepat. Tapi adalah jangan sampai menyepelekan. Oke? Oleh karenanya tetap perlu ditanamkan kepada pasien dan keluarga bahwa ada serangkaian rambu-rambu yang tetap harus diikuti, tetap harus dilaksanakan secara konsisten dan membutuhkan kerjasama itu ya antara pasien dan keluarga agar pola hidup yang sehat ini bisa terjaga dan kontrol gula darah pasien bisa tercapai. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, mitos-mitos yang banyak beredar terkait diabetes dan dampaknya itu kurang baik terhadap pasien. Nah, sekarang kita akan membahas tentang stres. Oke, kenapa orang diabetes ini rawan mengalami stres dan apa dampak dari stres itu sendiri terhadap diabetesnya. Oke, nah sebagaimana kita ketahui ya, bagi para penyandang diabetes dalam mengontrol gula darahnya itu ada serangkaian aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu adalah mengontrol pola makan. Yang kedua adalah menjaga pola aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketiga rutin mengonsumsi obat-obatan jika perlu. Yang keempat adalah selalu melakukan konsultasi atau edukasi dengan tenaga kesehatan. Yang kelima tidak kalah pentingnya adalah bisa melakukan monitoring gula darah secara mandiri. Oke, kalau kita lihat 5 hal ini adalah hal-hal besar yang mana bagi mayoritas penyandang diabetes itu tidak mudah dilakukan ya, cukup sulit dilakukan dan itu akhirnya menimbulkan suatu kondisi lelah, suatu kondisi capek, suatu kondisi yang membuat bosan ya, suatu kondisi yang membuat suatu rasa keterpaksaan yang mana ini akhirnya bisa menimbulkan suatu situasi stres, tertekan ya dalam diri pasien. Belum lagi hal-hal lain, kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, itu semua bisa muncul ya di dalam pikiran para penyandang diabetes yang akhirnya memicu mereka menjadi stres. Satu contoh saja sederhana. Ketika seorang penyandang diabetes ini terbiasa ya mengkonsumsi makanan tinggi gula. Oke? Nah, begitu terdiagnosa dia dipaksa harus mengurangi sejumlah besar gula yang harus dikonsumsi. Nah, itu sudah merupakan suatu kondisi yang bisa menimbulkan stres. Karena sangat sulit meninggalkan kebiasaan ya. Kebiasaan yang disukai dan sudah berjalan lama harus ditinggalkan. Itu sudah merupakan suatu yang sulit. Oke? Belum lagi jika pasien kita itu tidak terbiasa berolahraga. Nah, ternyata dipaksa untuk olahraga rutin untuk mengontrol gula darahnya. Oke, itu juga bisa menimbulkan suatu perasaan tertekan, terpaksa gitu ya, yang bisa berujung stres. Nah, kondisi ini bisa semakin diperparah jika ada komunikasi yang kurang baik penyampaiannya, baik oleh keluarga sendiri maupun oleh petugas kesehatan ya. Pernyataan-pernyataan yang bernada menyalahkan,
memarahi. Nah, itu semua bisa terakumulasi ya menjadi satu dan menimbulkan suatu perasaan batin yang stres. Oke. Nah, ini adalah dinamika psikologis yang banyak terjadi pada pasien diabetes yang harus dipahami oleh pasien sendiri, keluarga maupun tenaga kesehatan. Nah, pada segmen terakhir dari video ini teman-teman semua ya, kita akan membahas terkait dengan efek stres terhadap diabetes. Apakah ada efeknya sih gitu ya ketika seorang pasien mengalami stres itu terhadap diabetesnya sendiri. Oke, yang pertama perlu dipahami adalah bahwa sisi emosi dengan tubuh atau fisik itu memiliki keterkaitan, teman-teman ya. Jadi kalau di dunia kesehatan itu terkenal dengan nama sistem psikoneuroimunologi. Nah, jadi ada psikologis, neurologis atau persarafan, dan imunologis atau ketahanan tubuh. Nah, ini adalah 3 sistem yang ternyata saling terkait satu sama lain. Gitu ya. Nah, dalam konteks diabetes seperti apa keterkaitannya? Jadi saya dapat ilustrasikan secara sederhana seperti ini. Ketika seseorang itu mengalami stres ya, marah, takut atau cemas berlebihan, itu secara tidak disadari itu tubuh akan memproduksi hormon-hormon yang dikenal dengan nama hormon stres. Nah, apa saja hormon stres itu? Hormon stres itu contohnya adalah kortisol. Oke, contohnya adalah epinefrin atau adrenalin ya, dan hormon-hormon lain yang dikeluarkan oleh kelenjar korteks adrenal. Nah, hormon-hormon stres ini memiliki beberapa efek. Begitu dia sudah diproduksi oleh tubuh ya, efek yang pertama timbul adalah dia akan menstimulasi sistem saraf lebih aktif. Yang kedua, dia juga akan menstimulasi ya kerja jantung dan pembuluh darah juga lebih aktif. Serta yang ketiga, hormon stres ini akan meningkatkan kadar gula darah. Nah, ini yang menjadi titik krusial bagi para penyandang diabetes. Oke, begitu hormon stres ini diproduksi ya, dia akan merangsang serangkaian reaksi dalam tubuh kita yang merubah protein dan lemak itu menjadi gula darah. Oke. Nah, tujuannya memang awalnya baik ya, karena dalam kondisi stres orang pasti membutuhkan banyak energi. Nah, tapi masalahnya dalam konteks diabetes, gula darah pasien yang sudah tinggi ditambah dengan gula darah tambahan efek dari hormon stres ini, maka akan semakin meningkatkan kadar gula darah pasien dan akhirnya target kontrol gula darah tidak tercapai. Oke, oleh karenanya akhirnya kita harus kreatif ya dalam mencari cara, baik itu pasien, keluarga maupun tenaga kesehatan, bagaimana caranya supaya pasien ini bisa mengontrol gula darahnya tapi secara psikologis itu terjaga. Oke, nah bagaimana menjaganya? Tentu dengan memberikan suatu atmosfer lingkungan yang suportif, yang mendukung, yang menguatkan, yang apresiatif gitu loh ya, yang selalu memberikan sugesti-sugesti positif kepada pasien ya, yang tidak menyalahkan serta tidak terlalu khawatir atau cemas berlebihan gitu ya. Nah, ini hal yang perlu ditanamkan kepada petugas kesehatan maupun keluarga, karena kebanyakan kultur ya atau budaya di tempat kita itu masih banyak ya yang pola-pola komunikasinya itu memaksa, menyalahkan, menakut-nakuti. Nah, seperti itu justru malah akan menimbulkan stres kepada pasien dan pada akhirnya akan mempengaruhi kadar gula darahnya. Menarik bukan? Oleh karenanya simak terus ya video-video edukatif dari channel YouTube Pediskare Malang. Jangan lupa sebarkan video ini kepada orang-orang terdekat Anda jika Anda nilai ada informasi yang bermanfaat di dalamnya. Oke, aktifkan notifikasi serta subscribe channel YouTube Pediskare Malang. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Salam sejahtera dari kami, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.